Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 202200080162. Saya dari kelas MN22N. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas ABC atau Activity Based Costing. Kalkulasi biaya yang terlalu tinggi atau overcosting dan terlalu rendah atau undercosting, peralatan biaya yang dapat menyebabkan kalkulasi biaya produk atau jasa yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, yaitu kalkulasi biaya produk yang terlalu rendah. Sebuah produk menghabiskan sumber daya yang lebih banyak tetapi justru memiliki biaya per unit yang rendah. Selanjutnya yaitu kalkulasi biaya produk yang terlalu tinggi. Sebuah produk menghabiskan sumber daya yang lebih sedikit tetapi justru memiliki biaya per unit yang tinggi. Subsidi silang biaya produk atau product cost subsidization berarti bahwa bila perusahaan yang salah satu produknya mengalami kekurangan biaya akan mengalami kelebihan biaya paling tidak pada satu produk yang lain. Subsidi silang biaya produk terjadi bila biaya dialokasikan secara merata ke berbagai produk tanpa mempertimbangkan jumlah sumber daya yang digunakan setiap produk. Sistem kalkulasi biaya sederhana pada Plastim Corporation. Proses perancangan, produksi, dan distribusi. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk merancang, memproduksi, dan mendistribusikan lensa biasa maupun canggih. Yang pertama yaitu perancangan produk dan proses. Yang kedua yaitu proses pembuatan lensa. Yang ketiga yaitu pengiriman dan distribusi lensa. Sistem kalkulasi biaya sederhana yang menggunakan satu pol biaya tidak langsung. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi produk yang dipilih menjadi objek biaya. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi biaya langsung produk. Langkah ketiga yaitu memilih dasar alokasi biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Sebagian besar biaya tidak langsung terdiri dari gaji para supervisor, para teknisi atau insinyur, karyawan pendukung produksi, dan staf pemeliharaan yang semuanya mendukung tenaga kerja manufaktur langsung. Langkah keempat yaitu mengidentifikasikan biaya tidak langsung yang berkaitan dengan setiap dasar alokasi biaya. Langkah kelima yaitu menghitung tarif per unit setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Langkah keenam yaitu menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk. Terakhir yaitu menghitung total biaya produk dengan menambahkan semua biaya langsung dan tidak langsung yang dibebankan ke produk. Sistem kalkulasi biaya berdasarkan Activity Based Costing atau ABC. Salah satu cara terbaik untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya adalah dengan menerapkan sistem kalkulasi biaya berdasarkan Activity Based Costing atau ABC. Sistem ABC memperbaiki sistem kalkulasi biaya dengan mengidentifikasi aktivitas individual sebagai objek biaya pokok atau fundamental. Penerapan Activity Based Costing di Plastim. 3 pedoman dalam memperbaiki sistem kalkulasi biaya, yaitu meningkatkan penelusuran biaya langsung, menciptakan pol biaya tidak langsung yang homogen, dan mengidentifikasikan dasar alokasi biaya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya pada pol biaya yang ada. 2 fitur sistem ABC. Pertama, sistem ABC berfokus pada jangka panjang sehingga mengidentifikasi semua biaya yang digunakan oleh produk, apakah itu biaya variabel atau tetap dalam jangka pendek. Kedua, yaitu sistem ABC menggunakan hierarki biaya untuk menghitung total biaya yang dialokasikan ke produk. Penggunaan sistem ABC untuk meningkatkan manajemen biaya dan profitabilitas. Yang pertama yaitu manajemen berdasarkan aktivitas.
Manajemen berdasarkan aktivitas adalah metode pengambilan keputusan manajemen yang menggunakan informasi tentang ABC guna meningkatkan kepuasan pelanggan dan profitabilitas. Yang kedua yaitu keputusan penetapan harga dan bauran produk. Sistem ABC memberikan informasi tentang biaya kepada manajer yang akan membantunya dalam membuat dan menjual berbagai produk. Yang ketiga yaitu keputusan penggunaan harga dan perbaikan proses. Personil produksi dan distribusi menggunakan sistem ABC untuk berfokus pada cara mengurangi biaya dan jenis biaya apa yang bisa dikurangi. Selanjutnya yaitu keputusan menyangkut perancangan. Manajemen dapat mengevaluasi dampak perancangan produk dan proses yang ada saat ini terhadap aktivitas terhadap biaya sebagai cara untuk mengidentifikasi desain baru guna mengurangi biaya. Terakhir yaitu aktivitas perancangan dan pengelolaan. Kebanyakan perusahaan yang menerapkan sistem ABC untuk pertama kali biasanya menganalisis biaya aktual untuk mengidentifikasi pool biaya aktivitas dan tarif biaya aktivitas. Pengimplementasikan sistem ABC. Manajer memilih tingkat rincian yang akan digunakan dalam sistem kalkulasi biaya dengan mengevaluasi biaya yang diharapkan dari sistem tersebut dibandingkan dengan manfaat yang diharapkan akan diterima dari penggunaan sistem kalkulasi biaya tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik. Sistem ABC pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Meskipun kebanyakan contoh penerapan ABC dimulai pada perusahaan manufaktur, namun ABC juga bisa diterapkan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pendekatan umum bagi sistem ABC pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang sama dengan pendekatan pada perusahaan manufaktur. Biaya dibagi ke dalam pool biaya yang homogen dan diklasifikasikan sebagai biaya tingkat unit output, biaya tingkat batch, biaya pendukung produk, biaya pendukung jasa, atau biaya pendukung fasilitas. Selanjutnya yaitu perbaikan sistem kalkulasi biaya. Sistem kalkulasi biaya yang diperbaiki yaitu mengurangi penggunaan rata-rata umum ketika membebankan biaya sumber daya ke objek biaya seperti job, produk, dan jasa, dan memberikan pengukuran yang lebih baik atas biaya sumber daya tidak langsung yang digunakan oleh objek biaya yang berbeda. Tidak peduli seberapa besarnya objek biaya yang berbeda, menggunakan sumber daya tidak langsung. Ada 4 alasan utama yang menyebabkan perusahaan-perusahaan dari berbagai industri dan beroperasi di belahan dunia yang berbeda. Yang pertama yaitu peningkatan keanekaragaman produk. Pelanggan menuntut produk yang semakin sesuai dengan kebutuhan mereka dan untuk membedakannya dari para pesaing. Perusahaan membuat serta menjual semakin banyak produk ketimbang di masa lalu. Yang kedua yaitu peningkatan biaya tidak langsung. Kemajuan teknologi produk dan proses telah meningkatkan biaya tidak langsung dan menurunkan biaya langsung, terutama biaya tenaga kerja manufaktur langsung. Yang ketiga yaitu kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dan dibarengi oleh penurunan biaya penelusuran data membuat pembaruan sistem kalkulasi biaya menjadi lebih murah. Yang keempat yaitu pesaing di pasar produk. Menetapkan harga yang benar dan mengambil keputusan tentang bauran produk merupakan hal yang sangat penting di pasar yang kompetitif, karena para pesaing akan dengan cepat memanfaatkan kesalahan perusahaan. Terdapat 3 pedoman untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya. Yang pertama yaitu penelusuran biaya langsung. Klasifikasikan sebanyak mungkin total biaya sebagai biaya langsung bila dapat ditelusuri ke objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomis. Pedoman ini akan mengurangi jumlah biaya yang diklasifikasikan sebagai tidak langsung. Yang kedua yaitu pool biaya tidak langsung. Perbanyak pool biaya tidak langsung hingga tiap pool biaya tersebut bersifat lebih homogen. Yang ketiga yaitu dasar alokasi biaya. Bila memungkinkan, gunakan kriteria sebab akibat untuk mengidentifikasi dasar alokasi biaya atau sebab
untuk setiap pol biaya tidak langsung atau akibat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.